Ke-12. Apa kedua kakak angkatmu selalu memperlakukan kamu tidak baik seperti tadi? Bila yang sedari tadi hanya diam saja, melirik ke arah sang suami. Iya, bukan cuma Kak Mary sama Kak Leni, tapi ibu juga. Cuma ayah yang bisa terima aku di rumah itu. Malang sekali ya nasib kamu. Raka tersenyum mengejek. Kamu ngeledek ya? Kesal Bila. Sal, kasih tahu dia apa-apa aja tugas dia setelah jadi istriku. Baik, Bos. Nona, ada beberapa hal yang harus Nona lakukan selama menjadi istri bos saya. Kalian gak jadiin aku pembantu kan? Bila menatap Raka dan Faisal bergantian. Ini ada berkas yang harus Nona baca terlebih dahulu. Bila mengambil map yang disodorkan oleh Faisal, lalu membukanya dengan pelan dan mulai membaca huruf dari baris awal. Jadi nikah kita cuma sandiwara. Bisa dibilang begitu. Pernikahan itu gak boleh dipermainkan. Dosa tau. Ketus Bila, lalu kembali membaca isi berkas itu. Saya setuju dengan isi perjanjian yang tertulis ini. Seenggaknya saya masih punya masa depan yang baik nanti kalau kita sudah berpisah. Kau boleh minta apapun, kalau semua rencanaku berjalan lancar. Oke. Ucap Bila, lalu menandatangani berkas perjanjian itu. Mobil memasuki gerbang rumah besar keluarga Mahendra. Bila sampai ternganga melihat besar dan mewahnya rumah itu. Rumah bak istana yang pernah ia lihat di film-film. Tuan Hardy, Nadine dan Rendi menyambut kedatangan Raka dan Bila. Dan tatapan tidak suka Nadine, membuat Bila menunduk. Selamat datang di rumah baru kamu, Nak. Semoga kamu betah tinggal di sini. Terima kasih, Pak. Bila sangat bersyukur karena bisa diterima di keluarga ini. Bila berusaha untuk tersenyum manis. Meskipun saat ini Nadine seperti ingin menelannya hidup-hidup. Aku harus cepat-cepat menjalankan rencanaku sebelum semuanya terlambat. Ucap Nadine. Dalam hati, menatap Bila dengan tajam. Nak ajak istri kamu ke kamar. Iya, Pak. Semuanya sudah direncanakan. Bila mendorong kursi roda yang diduduki oleh suami, sampai masuk ke dalam lift bersama Faisal yang membawa barang-barang milik Bila. Aku harus pergi ke kantor, karena ada meeting dengan klien penting. Iya, Pak. Jawab Nadine, mengantar Tuan Hardy sampai ke depan pintu. Perusahaan yang seharusnya dipimpin oleh Raka. Tapi karena Raka mengalami kecelakaan di luar negeri, sehingga membuat Raka harus tertunda untuk menggantikan posisi Tuan Hardy. Rendi yang sebagai anak tiri Tuan Hardy bersikeras untuk bisa menggantikan Tuan Hardy di perusahaan. Tapi Tuan Hardy tidak memberikan izin untuk anak tirinya. Itu karena yang lebih berhak atas perusahaan adalah putra kandungnya Raka. Melihat mobil suaminya mulai menjauh, Nadine dengan cepat masuk ke dalam dan mencari putranya Rendi. Tok! Tok! Ren, Mama masuk ya? Masuk aja, Mah. Gak dikunci kok. Cuek. Kamu mau kemana? Nadine melihat Rendi saat ini sudah rapi. Aku mau pergi, Mah. Percuma di rumah terus gak tahu mau ngapain. Ke perusahaan Papa gak pernah izinin aku buat gantiin dia. Kesal Rendi. Kita harus lakukan sesuatu, agar kamulah yang akan menggantikan papa kamu. Percuma, Ma. Pria egois itu gak akan mau. Karena yang dia mau cuma Raka yang buta dan lumpuh itu. Kenapa sih gak mati aja saat kecelakaan itu? Karena itu, kita harus segera menyingkirkan mereka, sayang. Maksud Mama gimana? Kita singkirkan si Hardy itu terlebih dahulu. Caranya gimana, Ma? Nadine membisikkan sesuatu pada Rendi, sehingga membuat Rendi tersenyum licik dan mengangguk kecil. Aku setuju, Ma. Cuma aku yang bisa menjadi pemilik perusahaan Mahendra, bukan si Raka yang buta dan lumpuh itu. Ucap Rendi yang mendapat tawa dari Nadine. Bila melihat seisi kamar besar milik suaminya itu, luas kamar Raka, sama seperti luasnya ruang tamu di rumah mereka. Cuma ada satu kamar, nanti aku tidur di mana? Bila menatap Raka, yang saat ini masih duduk di kursi roda. Di ranjang. Hah, tadi kan perjanjian gak ada tidur satu kamar. Nanti aku tidur di kamar sebelah.
Gak usah berpikiran yang aneh-aneh. Siapa juga sih yang berpikiran aneh-aneh? Orang aku cuma nanya juga. Raka masuk ke kamar sebelah. Melalui pintu yang ia tekan langsung terbuka itu, membuat Bila kepo dan mengikuti Raka dengan pelan. Bila tidak sadar kalau pintu itu kembali tertutup tepat di depannya. Bikin kaget aja, tapi ajaib juga sih. Pintunya tertutup sendiri. Bila keluar dan berdiri di balkon kamar, melihat halaman yang luas di bawah sana, udara sejuk membuat Bila ingin berlama-lama di sana. Sejuk juga di sini kalau siang-siang. Bila melihat mobil sport milik Randy keluar dari garansi rumah, bersama dengan mobil mewah milik Nadine. Satu hal saat ini yang masih jadi pertanyaan dalam benak gadis itu, di mana Raka tidak pernah memanggil Nadine dengan sebutan mama, seperti Raka memanggil Tuan Hardy. Bila sangat penasaran dengan hal itu. Bila lalu memilih masuk, dan melihat tas yang berisi baju-bajunya. Bila tidak tahu kalau harus disimpan di mana, karena membuka lemari satu persatu tapi penuh. Simpan di mana ya? Apa aku nanya dia aja kali ya? Kau sedang apa? Suara Raka mengagetkan Bila. Dengan cepat gadis itu langsung berbalik. Ini baju-bajuku mau disimpan di mana? Gak mungkin kan selama aku tinggal di sini. Baju-baju ini di dalam tas terus. Simpan di lemari sana. Di situ kosong. Tunjuk Raka. Kok kamu tahu kalau di sana ada lemari? Kamu kan gak bisa ngeliat. Bila melihat Raka heran. Ini kamarku. Jadi aku tahu seisi kamar ini. Pikir Bila seperti itu. Karena Raka kan kecelakaan baru 5 bulan lalu. Dan kamar ini adalah miliknya. Bila mengatur semua barang-barang miliknya di dalam lemari itu. Menyusun dengan rapi. Karena lemari agak besar sehingga membuat semua baju Bila terisi di sana. Mobil Randy dan Nadine tiba di halaman salah satu rumah sederhana. Ibu dan anak itu turun dari mobil dan dengan cepat langsung masuk ke dalam rumah itu. Tas. Sebuah amplop coklat tebal Nadine letakkan di atas meja, tepat di depan wajah pria berambut gondrong. Sisa nanti aku transfer. Kau harus bisa menyingkirkan Hardy. Kau yakin? Memintaku untuk menyingkirkan suamimu? Tanya pria gondrong itu. Ya, yakin banget. Karena aku menikah dengannya cuma karena ingin memiliki hartanya. Sadis juga. Besok kau akan mendengar berita duka. Ucap pria itu. Mengambil amplop tersebut dan membukanya. Senyum terbit di bibir pria itu setelah melihat isinya. Dan ingat jangan sampai ketahuan siapapun. Tenang aja. Semua aman di tangan gue. Nadine dan Randy tersenyum licik. Ibu dan anak itu sudah tidak sabaran untuk memiliki harta milik keluarga Mahendra, dan mereka akan melakukan segala cara untuk bisa mencapai apa yang mereka mau. Kita pergi dari sini sayang. Sebentar lagi kamu akan menjadi pewaris semua harta keluarga Mahendra. Bagaimana dengan Raka mah? Dia itu buta. Lumpuh gak bisa ngapa-ngapain. Kita bisa langsung menendangnya dari rumah. Bab ke-13. Kenapa perasaanku tiba-tiba gak enak begini? Apa mama baik-baik aja? Raka langsung menyambar ponsel miliknya dan menghubungi seorang wanita yang tak lain adalah mamanya. Halo mah, lagi ngapain? Mama baik-baik aja kan? Saat panggilan terhubung, Raka langsung mencerca mamanya dengan beberapa pertanyaan. Kamu kenapa panik gitu sayang? Mama baik-baik aja kok. Nih baru aja selesai makan. Ucap seorang wanita dari seberang sana. Syukurlah kalau mama baik-baik aja. Gak tiba-tiba perasaan Raka jadi gak enak aja. Raka langsung kepikiran mama. Kamu ini, baru juga beberapa hari jauh dari mama. Kamu baik-baik saja kan di sana? Tanya wanita itu lagi yang bernama Aleta. Raka baik-baik aja mah. Raka sengaja merahasiakan pernikahannya dan Bila. Karena tujuan dari pernikahan itu adalah untuk melancarkan rencana yang sudah ia susun bersama Faisal dari awal. Ya sudah, Mama mau beres-beres dulu. Kamu baik-baik di sana? Iya mah, kalau ada apa-apa kabarin Raka ya. Mendengar sahutan dari sang mama, Raka lalu langsung mematikan sambungan teleponnya. Ada apa ya? Ucap Raka lagi, lalu menghubungi Faisal. Sal,
Apa semaunya baik-baik saja? Kau sudah bertemu papa? Kita jangan sampai kecolongan Sao. Aku yakin banget kalau manusia-manusia licik itu pasti tidak akan tinggal diam. Apalagi aku tidak menikah dengan wanita pilihan mereka. Baik, kabarin aku kalau terjadi sesuatu. Ucap Raka, lalu mematikan sambungan teleponnya, melihat ke arah taman belakang rumah. Raka mencari istri kecilnya yang tidak terlihat dari tadi. Raka melihat ranjang yang sudah berganti seperti jeti motif Hello Kitty. Kemana anak itu? Baru sehari jadi istri, tapi udah berani ganti spray kamar dengan motif Hello Kitty. Kesal Raka. Clek. Dari mana saja kamu? Raka membalikan kursi rodanya dan menatap Bila dari ujung kaki sampai kepala, membuat Raka mengernyit kening heran melihat penampilan Bila saat ini. Aku habis jalan-jalan, lihat-lihat sekitar sini. Rumah kamu besar juga ya, seperti istana. Dasar kampungan. Bukan kampung ya. Cuma aku baru kali ini aja lihat rumah sebesar ini. Sama aja itu namanya kampungan. Ish, percuma aja yang ngomong sama kamu. Lebih baik kamu buatkan saya jus. Susunya jangan terlalu banyak. Minta tolong pelayan aja. Kan ada banyak pelayan di rumah ini. Aku sibuk mau ngerjain tugas sekolah. Bila beralasan. Padahal ia juga malas ke lantai bawah dan bertemu dengan Nadine. Baru setengah hari jadi istri, udah jadi pembangkang. Kamu nyindir aku. Kesal Bila. Bagus kalau kamu sadar. Setelah mengatakan itu Raka kembali masuk ke kamar sebelah. Ish, nyebelin banget sih. Kesal Bila menatap punggung yang menghilang dari balik pintu ajaib kata Bila. Tuan Hardy keluar dari kantor bersama rekan bisnisnya. Keduanya terlihat mengobrol dengan serius. Sampai di lobi keduanya harus berpisah karena mobil yang akan mereka naikin sudah siap. Silahkan Tuan. Ucap sopir. Terima kasih. Kita langsung pulang ke rumah. Baik Tuan. Mobil yang dinaiki oleh Tuan Hardy baru keluar dari lobi kantor saat mobil Faisal tiba di lobi. Tujuan Faisal datang ke kantor adalah ingin bertemu dengan Tuan Hardy. Tapi sayangnya ia terlambat. Faisal keluar dan langsung melangkah cepat masuk ke dalam kantor. Siapa yang tidak mengenal Faisal? Karena Faisal adalah asisten pribadi Raka Mahendra. Pak Faisal. Sapa sekretaris Tuan Hardy, melihat Faisal berjalan tergesa-gesa. Pak, apa Tuan Hardy masih berada di kantor? Tuan Hardy, baru saja pulang Pak. Apa tidak bertemu? Mungkin sudah di jalan. Kalau begitu saya balik dulu Pak. Saya kesini tujuan ingin bertemu Tuan Hardy. Faisal dengan cepat kembali, masuk ke dalam mobil lagi. Mobil mewah yang dikendarai oleh sang supir melaju cepat di jalan raya. Sesekali sopir melihat Tuan Hardy melalui kaca spion. Ada? Tanya Tuan Hardy, karena supir terlihat panik. Rem mobil blong Tuan. Apa? Bagaimana bisa mobil bagus kini remnya tiba-tiba blong? Tuan Hardy juga mulai panik, karena saat ini mobil terus melaju dengan kecepatan. Saya juga tidak tahu Tuan, tapi ini remnya benar-benar tidak berfungsi. Kamu coba lagi. Siapa tahu bisa. Tetap gak bisa Tuan. Ucap sopir. Sam awas. Teriak Tuan Hardy saat mobil menabrak pembatas jalan dan membuat mobil mewah itu terpental dengan jarak beberapa meter. Suara klakson dari kendaraan lain terdengar nyaring di telinga semua kendaraan yang berhenti di tengah jalan. Tak berselang lama, mobil petugas datang dan langsung mengevakuasi korban dari dalam mobil. Wajah Tuan Hardy dipenuhi darah dan sekujur tubuhnya. Begitupun dengan supir, karena mobil mereka tidak hanya terpental, tapi juga terbalik. Faisal yang akan melewati jalan itu harus terjebak macet karena kecelakaan itu. Macet lagi. Kesal Faisal. Mas ada apa? Kenapa macet gini? Faisal bertanya pada pengendara lain yang turun. Ada kecelakaan tunggal Pak. Kasihan korbannya gak tahu selamat atau gak. Parah banget. Banyak pengendara lain yang keluar untuk melihat kondisi kecelakaan itu.
Mobil bahkan sampai keluar asap sampai petugas melarang kendaraan lain untuk melintas. Takut mobil itu akan meledak. Hampir setengah jam, Faisal menunggu tapi jalan tak juga lengah. Faisal memilih putar balik dan mencari jalan lain. Karena hari sudah mulai sore. Nadine tersenyum licik setelah mendengar kabar kalau suaminya baru saja mengalami kecelakaan. Karena itulah yang Nadine inginkan sekarang. Melihat Raka keluar dari lift, Nadine langsung memasang wajah sedih sesedih mungkin. Bila yang mendorong kursi roda yang diduduki oleh Raka melihat Nadine yang sedang mengusap air matanya. Sayang, papa kamu kecelakaan. Kita harus segera ke rumah. Mereka pergi ke rumah sakit bersama. Nadine duduk di kursi depan bersama supir pribadinya. Sedangkan Bila duduk di kursi belakang bersama Raka. Halo sayang, kamu di mana? Papa kamu kecelakaan, kamu langsung ke rumah sakit ya. Ucap Nadine, menelpon seseorang yang diyakini adalah Rendy. Iya, ini mama sama kakak kamu udah mau ke rumah sakit. Setelah mematikan sambungan teleponnya, Nadine mengusap air mata dengan tisu. Tapi dalam hati wanita itu tersenyum senang. Tiba di rumah sakit, semuanya turun dari dalam mobil Nadine, langsung mengambil suster yang sedang berjaga. Bu, ada yang bisa saya bantu? Kami adalah keluarga korban yang kecelakaan, Sus. Dengan keluarga Tuan Hardy, saat ini korban masih berada di ruang IGD, Bu. Terima kasih, Sus. Bila mendorong kursi roda kemana langkah Nadine berjalan. Dan tiba di depan ruang IGD, Nadine duduk di salah satu kursi besi. Tak berselang lama Rendy datang dan langsung menghampiri mamanya. Tidak lupa Rendy memasang wajah sedih. Mah, gimana keadaan papa, Mah? Papa kamu masih ditangani oleh dokter sayang. Air mata Nadine terus mengalir seolah ia ingin menunjukkan kalau saat ini ia benar-benar sedih. Berbeda dengan Raka yang hanya biasa saja. Bila yang sedari tadi bersama mereka pun hanya diam saja. Bos. Sapa Faisal. Kau dari mana saja? Maaf bos, setelah mendengar kecelakaan tentang Tuan Hardy, saya langsung kembali ke kantor untuk mengecek sesuatu. Ucap Faisal. Membuat Nadine dan Rendy saling tatap, karena ulah dari kecelakaan itu terjadi adalah mereka berdua. Ke-14. Cuek. Pintu IGD terbuka dan muncullah sosok wanita berjas putih dengan wajah setengah tertutup masker. Membuat Nadine dengan cepat mendekat dan menanyakan kondisi Tuan Hardy. Dok, bagaimana keadaan suami saya? Tanya Nadine dengan air mata berlinang. Saat ini kondisi Tuan Hardy kritis, Bu, karena mengalami benturan yang cukup keras dan kehilangan banyak darah. Kalau supir hanya mengalami luka yang cukup serius. Jelas dokter, menatap iba pada semua yang ada di sana. Ya ampun Papa Hicks. Nadine semakin menunjukkan rasa sedihnya, sampai menangis tak henti-hentinya. Ma, sabar kita berdoa semoga Papa baik-baik aja. Ucap Rendy, sambil menenangkan mamanya, dengan mengusap punggung wanita itu. Bagaimana Mama bisa tenang sayang? Papa kamu sedang kritis sekarang Hicks. Nadine, seolah ingin menunjukkan pada semua yang ada di sana, kalau ia sangat rapuh dan sedih saat ini. Iya aku ngerti Ma, tapi mau gimana lagi semua sudah terjadi. Ucap Rendy. Mendengar kalau kondisi papanya saat ini sedang kritis, Raka menghela nafas pelan. Hatinya juga sedih saat ini, dan sekarang ia baru sadar, kalau perasaan yang tidak enak sedari tadi ia rasakan adalah pertanda untuk sang papa. Aku yakin banget, kalau kecelakaan ini pasti disengaja. Ucap Raka dalam hati, sambil menahan emosi. Tuan Hardy, harus dipindahkan ke ruang ICU. Ucap dokter, membuka lebar-lebar pintu ruang IGD, dan dua suster mendorong ranjang pasien keluarga dari IGD. Papa! Ucap Nadine, menutup mulutnya sambil menangis, melihat kondisi Tuan Hardy saat ini. Kepala penuh dengan perban dan alat-alat melekat di tubuh pria itu. Bila juga tidak dapat menahan air matanya, melihat mertuanya tak berdaya dibawa pergi ke ruang ICU oleh suster dan dokter yang menangani Tuan Hardy. Papa harus kuat,
Aku akan membalas semua apa yang sudah mereka lakukan pada keluarga kita. Mereka harus menanggung semua ini. Ucap Raka dalam hati, dengan kedua tangan terkepal kuat. Dok, apa suami saya masih bisa sadar lagi? Masih, Bu. Kemungkinan besar membutuhkan waktu agak lama. Karena saat ini pasien sedang mengalami koma karena benturan. Ucap dokter. Berarti belum mati dong. Kenapa sih gak langsung lenyap aja? Kesal Nadine dalam hati. Berharap rencananya akan berjalan dengan mulus seperti jalan tol. Tapi malah tidak. Tuan Hardy masih hidup meskipun saat ini sedang koma. Padahal Nadine dan Randy inginkan Tuan Hardy langsung lenyap dari muka bumi ini. Dok, tolong lakukan apapun untuk kesembuhan papa saya. Ucap Raka, yang sedari tadi diam saja. Pasti, Pak. Kami akan berusaha sebisa mungkin. Jawab dokter. Terima kasih, dokter. Ucap Bila, yang juga sangat berharap agar mertuanya bisa kembali sembuh. Saya permisi dulu. Kalau mau jenguk pasien bergantian ya, Bu. Pak. Iya, Dok. Ucap semua yang ada di situ. Randy mendudukkan mamanya di salah satu kursi besi. Saat ini Nadine masih memasang wajah sedih dan sesekali masih menangis. Berita tentang Tuan Hardy langsung menghebohkan dunia, di mana orang paling kaya di negara itu telah mengalami kecelakaan dan saat ini sedang terbaring koma. Semua stasiun televisi menyiarkan tentang kecelakaan itu. Banyak yang mendoakan Tuan Hardy agar bisa kembali pulih dari komanya. Karena Tuan Hardy terkenal orang baik di kalangan para rekan bisnisnya. Pak Herman, yang mendengar kabar itu juga tidak kalah kagetnya. Saat ini Pak Herman baru saja tiba di rumah. Ayah, apa benar Tuan Hardy kecelakaan? Tanya Salma, saat menyambut suaminya pulang. Iya. Ayah juga kaget mendengar kabar itu. Kasihan Raka dan Bila, pasti mereka sangat bersedih sekarang. Pak Herman juga merasakan hal yang sama, yaitu turut prihatin dengan Tuan Hardy yang sudah berbaik hati mau menolongnya. Besok kita jenguk Tuan Hardy. Biar bagaimanapun Tuan Hardy sudah menolong kita. Iya, Ayah. Di mana Mary dan Lenny? Bu, Mary lagi keluar ya. Kalau Lenny lagi di kamar tuh. Besok kita jenguk Tuan Hardy di rumah sakit. Ajak Lenny dan Mary juga. Iya, Ayah. Ucap Bu Salma, tersenyum penuh arti. Karena ia juga ingin melihat Bila. Bu Salam, begitu penasaran dengan Bila. Apakah Bila dijadikan seorang ratu? Atau malah sebaliknya menjadi pengasuh suaminya yang buta dan lumpuh itu? Raka, Bila dan Faisal masih berada di rumah sakit. Sedangkan Nadine sudah diantar pulang oleh Randy. Mereka bergerak dengan cepat. Ucap Faisal. Apa kau sudah menyelidiki semuanya? Dari rekaman CCTV di lobi kantor, pelakunya adalah supir itu sendiri. Jelas Faisal, karena setelah mendengar kecelakaan itu, Raka langsung mengirim pesan pada Faisal untuk menyelidiki penyebab kecelakaan itu. Cari 2 penjaga untuk berjaga-jaga di sini. Karena aku yakin, pasti mereka tidak akan berhenti sampai di sini. Baik, Bos. Faisal langsung mengeluarkan ponselnya dan menghubungi seseorang yang ia kenal. Faisal menghubungi kedua temannya, yang tak lain adalah mantan mafia yang akan menjaga Tuan Hardy di rumah sakit. Saat ini Raka belum bisa bertindak lebih karena saat ini Raka masih dengan penyamarannya jadi orang buta dan lumpuh. Karena itu Raka masih diam dan hanya bisa menyuruh Faisal. Apa kita akan menginap di sini? Tanya Bila, karena saat ini ia sudah sangat mengantuk. Kita tunggu sampai penjaga datang, lalu kita pulang ke rumah. Tak berselang lama, 2 pria bertubuh besar datang dan langsung menghampiri Faisal dan Raka. Faisal langsung memberikan sedikit arahan untuk kedua pria itu, karena mereka akan menerima tugas yang sangat besar saat ini. Bila menguap terus, sambil mendorong kursi roda sang suami. Karena saat ini jam sudah menunjukkan pukul 11:30 malam, dan di jam seperti itu Bila sudah berada di alam mimpi biasnya. Mobil yang dikemudian oleh Faisal keluar dari gerbang rumah sakit. Tanpa disangka Bila langsung tertidur di dalam mobil. Raka yang sibuk dengan ponsel miliknya dikagetkan dengan suara dengkuran halus dari gadis itu. Karena Raka tidak memakai kacamata hitam miliknya.
Raka menatap wajah damai itu dengan intens. Bahkan berkedip pun tidak, dan semua itu tidak luput dari pandangan Faisal melalui kaca spion depan. Kalau diperhatiin cantik juga ya, bos. Mendengar suara Faisal, Raka langsung tersadar dan dengan cepat membuang pandangan keluar jendela. Raka mengutuk dirinya kenapa sampai lupa kalau di dalam mobil juga ada Faisal. Biasa aja. Faisal hanya menanggapi dengan tawa kecil. Karena bosnya tidak biasa seperti itu. Apalagi menatap seorang gadis dengan sangat intens. Kalaupun menatap itu hanya biasa saja. Tapi pada Bila tatapan itu sangat berbeda. Mobil sport milik Rendi baru saja terparkir di salah satu klub malam. Malam ini Rendi mengundang beberapa temannya untuk bersenang-senang di sana. Karena rencananya dan mamanya Nadine berjalan lancar, meskipun Tuan Hardy hanya koma. Rendi berjalan masuk dengan gaya sok cool, membuat beberapa wanita berpakaian mini langsung gencar menggoda Rendi. Di salah satu meja, teman Rendi melambaikan tangan, sebagai bentuk kode kalau mereka akan berkumpul di sana. Rendi pun langsung mendekati teman-temannya itu. Wih, bos sudah datang nih. Puji salah satu teman Rendi, yang sedang duduk di salah satu sofa bersama seorang wanita berpakaian seksi di dekatnya. Sorry gue telat. Soalnya lagi ada urusan penting. Ucap Rendi, duduk di salah satu sofa. Santai aja bro, kita juga baru ngumpul kok. Iya gak bro? Iya, Ren gue lihat berita bokap tiri lu kecelakaan ya. Iya, sekarang lagi koma di rumah sakit. Jawab Rendi, dan langsung meneguk minuman yang disodorkan oleh temannya. Bokap lagi koma, kok lo malah senang-senang sih sama kita? Biarin aja, kan dia cuma bokap tiri gue. Jawab Rendi santai, sambil mengerlikan sebelah matanya pada seorang wanita cantik yang saat ini duduk di salah satu kursi. Gila loh. Geleng teman Rendi. Terus perusahaan siapa yang mimpin? Kan sekarang bokap lo lagi koma. Gue lah. Siapa lagi? Ucap Rendi dengan gaya sok cool, membuat beberapa temannya bersorak girang menertawakan Rendi. Enak juga ya hidup lo. Punya bokap tiri sultan lagi. Iya. Siapa yang tidak mengenal Tuan Hardy Mahendra? Orang paling kaya di negara ini. Keke salah satu teman Rendi. Bukannya kakak tiri loh. Udah balik dari luar negeri Ren. Udah balik. Tapi dia gak bisa ngapa-ngapain. Karena dari kecelakaan itu dia jadi buta dan lumpuh sekarang. Wah bagus dong. Lo jadi gak punya saingan untuk memimpin perusahaan. Gila lo beruntung banget bro. Iya dong. Rendi dan teman-teman tertawa bersama sambil bersulang. Wow, duh ngantuk banget. Bila menghempaskan tubuhnya ke atas ranjang besar milik Raka. Berjalan dari pintu depan sampai ke lantai 3 membuat Bila mengerucut tak henti-hentinya. Udah tidur aja nih anak. Raka melihat istrinya yang sudah tertidur di atas ranjang. Merasa suhu AC lumayan dingin. Raka menguran sedikit lalu ia masuk ke dalam kamar sebelah. Ting! Raka membuka pesan yang baru saja masuk. Pesan sebuah gambar yang dikirim oleh Faisal. Di mana dalam gambar itu terlihat Rendi dan teman-temannya sedang berpesta di salah satu klub malam. Dan tidak hanya gambar saja. Faisal juga mengirim hasil rekaman Rendi dan teman-temannya sedang asik berbincang-bincang. Raka meremas ponselnya dengan kuat. Saat ini emosi Raka tiba-tiba tak dapat ia kendalikan dan melempar pas bunga ke dinding. Dan pas bunga hancur tak berbentuk. Kurang ajar kalian. Aku tidak akan memberikan ampun untuk kalian yang sudah menghancurkan keluargaku. Kalian akan menerima hukumannya nanti. Ucap Raka, menatap tajam pada pas bunga yang hancur tak berbentuk itu. Drak. Mama? Tanpa menunggu lama, Raka langsung mengangkat telepon dari atlet. Halo Ma? Sayang, Mama baru lihat berita kalau papa kamu mengalami kecelakaan. Suara panik Aleta membuat Raka terdiam. Sayang, Raka, kamu dengan Mama kan? Lagi-lagi suara panik itu Raka dengar. Iya mah, papa mengalami kecelakaan dan sekarang lagi koma di rumah sakit. Ucap Raka dengan suara pelan. Raka tahu kalau saat ini mamanya sedang khawatir terhadap papanya.
Kenapa bisa seperti ini sayang? Ucap Aleta lirih. Mereka ingin papa juga tiada mah. Aglet terdiam, tapi suara isak tangis terdengar dengan jelas oleh Raka. Pertanda kalau saat ini mamanya sedang menangis. Aleta dan Tuan Hardy berpisah karena Nadine. Nadine yang sudah menjadi orang ketiga di antara mereka. Mama tenang aja. Raka akan balas semua apa yang sudah mereka lakukan pada kita. Aku tidak akan membiarkan mereka hidup tenang dan bersenang-senang menikmati harta milikku. Ucap Raka. Kamu hati-hati di sana, nak. Mungkin mama akan datang untuk melihat kondisi papa kamu. Ucap Aleta lagi. Beritahu Raka, Ma, kalau mama sudah sampai Indonesia. Iya sayang, sekarang kamu istirahat ya. Di Indonesia sekarang udah jam 1:30 dini hari kan? Iya, Ma. Kalau gitu aku tutup dulu teleponnya. Iya sayang. Setelah sambungan telepon terputus, Raka berjalan ke dalam kamar mandi untuk membasuh muka dan mencuci kaki. Pagi-pagi buta, Bila sudah bangun dan bingung harus berbuat apa. Karena kalau di rumah Pak Harman, pagi-pagi begini Bila sudah ke dapur untuk membantu Bibi membuat sarapan. Baru jam 5, apa aku turun ke bawah aja ya? Tapi aku malas ketemu nenek sihir itu. Kenapa sih mamanya Mas Raka nyeremin banget? Dia buka ibuku. Ucap Raka, keluar dari kamar sebelah. Apa maksudnya? Mama Nadine bukan ibu kandung kamu? Iya, wanita itu bukan ibuku. Aku tidak punya ibu jahat seperti dia. Ucap Raka, dengan suara yang terdengar cukup keras. Pantes saja, dia gak pernah manggil mama ke nenek sihir itu. Ucap Bila, dalam hati. Hari ini kau ke sekolah diantar Faisal. Apa gak ada motor? Nanti bisa curiga teman-teman aku. Kalau sampai lihat om itu, apa kau tidak bisa mencari alasan dan bilang kalau dia adalah saudaramu? Ya gak bisa gitu. Mereka tahu saudara aku tuh Kak Mary sama Kak Leni. Aku gak punya saudara laki-laki. Apalagi om itu. Kesal Bila. Gak usah banyak alasan. Cepat siap-siap dan kita turun ke lantai bawah sarapan. Iya. Ini udah mau mandi kok. Kesal Bila. Masuk ke dalam kamar mandi tanpa membawa handuk. Mendengar suara kamar mandi tertutup, Raka langsung mengirim pesan pada Faisal, kalau hari ini mereka akan datang ke kantor, setelah mengantar Bila ke sekolahnya. Di dalam kamar mandi, Bila terkagum-kagum melihat semua isinya. Sangat berbeda jauh dengan kamar mandi miliknya yang ada di rumah. Sultan banget ternyata suamiku. Ucap Bila, dan langsung mengisi air dalam bathtub. Tempat rendeman ini sih biasa muat untuk 2 orang. Lagi-lagi, Bila berucap seorang diri. Tanpa menunggu lama, Bila langsung berendam di dalam bathtub yang sudah berisi air hangat. Menuangkan sedikit aromaterapi milik Raka, membuat Bila tak henti-hentinya tersenyum. Enak banget ya kalau mandi di sini. Kalau di rumah sih cuma ada di kamarnya Kak Mary sama Kak Leni yang kayak gini. Di kamar aku Mas cuma ada bak mandi aja sama gayung. Kalau bertanya dari mana Bila tahu tentang bathtub, karena Bila sering melihat kedua kakaknya mandi tapi berendam terlebih dahulu. Sepertinya udah cukup deh. Nanti aku bisa terlambat ke sekolah. Bila beranjak dari dalam sana dan membilas tubuhnya dengan air dingin. Bila melihat sekeliling, dan Bila baru ingat kalau dia tidak membawa handuk. Bila menepuk jidat dan berjalan pelan ke arah pintu. Memutar gagang pintu dan mengeluarkan sedikit kepalanya, Raka terlihat sedang duduk di kursi roda miliknya, dengan kacamata hitam miliknya. Gimana dong? Aku gak bawa handuk dan dia malah di sana. Berpikir sebentar, Bila baru ingat sesuatu. Iya, dia kan gak bisa ngeliat. Ya gak apa-apa dong kalau aku keluar gini, dia kan buta gak bisa ngeliat. Ucap Bila, membuka pelan pintu kamar mandi dan berjalan pelan mengambil handuk yang sudah ia siapkan di atas ranjang. Ke-16. Kedua bola mata Raka melotot kaget, melihat pemandangan yang baru saja lewat di sampingnya. Syek, ngapain nih bocil bugil di depan gue? Kesal Raka dalam hati, masih melihat pemandangan yang ada di depannya saat ini. Berbeda dengan Bila, dengan santai melingkar handuk di tubuhnya yang kecil, lalu mengambil seragamnya di lemari,
Dan untung saja Raka selalu memakai kacamata hitam miliknya setiap melakukan penyamaran. Bila bisa senekat itu karena Bila tahu saat ini suaminya sedang buta, dan orang buta sudah pasti tidak bisa melihat. Karena itu, Bila dengan berani keluar kamar mandi tanpa mengenakan pakaian alias bugil. Pagi-pagi Raka sudah disuguhkan dengan pemandangan yang tak biasa, dan biar bagaimanapun Raka adalah seorang pria normal, tentunya akan jadi panas dingin kalau melihat keadaan sang istri seperti tadi. Saat ini, Bila sudah siap dengan seragam sekolahnya, Raka memilih untuk menunggu di luar bersama Faisal yang sudah datang pagi-pagi. Ting! Keluar dari lift, ketiganya langsung disambut oleh Nadine. Nadine tersenyum paksa melihat Raka, dan Bila bisa melihat itu. Ma! Sapa Rendi. Semua yang ada di sana melihat ke arah Rendi. Kecuali Raka, karena mereka tahu Raka sedang buta. Sayang, kamu sudah siap? Nadine melihat Rendi yang saat ini sudah siap dengan setelan baju kantor. Udah dong. Gimana penampilan Rendi, mah? Udah cocok belum buat gantiin papa? Cocok banget sayang. Kalau dengan gaya gini sih, kamu udah cocok dipanggil bos. Ucap Nadine sambil tersenyum manis. Raka, untuk sementara yang akan menggantikan posisi papa adalah Rendi. Karena gak mungkin kamu melihat kondisi saat ini. Gak apa-apa kan? Nadine tersenyum sinis melihat Raka. Karena wanita itu tahu Raka buta saat ini. Boleh-boleh aja sih. Jawab Raka santai. Rendi melihat Nadine, seolah pandangan Rendi seperti kode untuk mamanya. Tuh kan, kakak kamu gak keberatan sayang. Kan cuma untuk sementara aja. Sampai papa kamu sadar dari komanya dan kembali pulih. Ucap Nadine, tersenyum melihat putranya. Makasih kak. Raka hanya mengangguk pelan, lalu meminta Bila untuk mendorong kursi roda ke ruang makan, diikuti oleh Faisal di belakang. Kamu harus gunakan kesempatan ini sebaik mungkin untuk bisa menguasai perusahaan Mahendra. Bisik Nadine. Iya, Mama tenang aja. Serahin semua sama Rendi. Kita akan selamanya hidup kaya, mah. Bisik Rendi juga. Membuat senyum Nadine tak lepas dari bibirnya yang merah merona itu. Bos Raka, suka dengan menu-menu kering. Faisal melihat Bila, karena gadis itu bingung akan mengambil menu sarapan apa untuk suaminya. Mau roti? Boleh, asal jangan pakai selai stroberi. Kalau coklat mau kan? Tanya Bila, dan Raka hanya mengangguk kecil. Rendi dan Nadine duduk di kursi biasa. Nadine melihat sinis ke arah Bila, yang terlihat dengan talenta menyiapkan sarapan untuk suaminya. Raka, apa hari ini kamu akan ke rumah sakit? Iya, aku ingin melihat kondisi papa lagi. Mungkin mama datang agak sedikit siang, mama masih ada urusan di luar. Raka tidak menyahut apa kata Nadine. Raka lebih memilih menikmati sarapan yang sudah disiapkan oleh istri kecilnya itu. Hufgi, akhirnya aku bisa pergi shopping berlian lagi. Ucap Nadine dalam hati, karena kalau ada Tuan Hardy, Nadine tidak bisa berbelanja barang-barang mahal. Mobil yang dikendarai oleh Faisal pun tiba di depan gerbang sekolah Bila. Melihat suaminya hanya diam saja. Bila lalu mengambil punggung tangan Raka dan menciuminya. Ini adalah bentuk hormat istri sama suami. Dari pelajaran agama yang aku tahu gitu. Ucap Bila, lalu turun dari mobil, dan masuk ke dalam sekolah. Raka terus melihat Bila sampai tak terlihat lagi. Kemudian Faisal kembali menjalankan mobilnya meninggalkan gerbang sekolah itu. Bos, yakin memberikan kesempatan untuk Rendi, untuk menggantikan posisi Tuan Hardy untuk sementara. Saat ini di dalam mobil, hanya tinggal mereka berdua saja. Aku sudah merencanakan semuanya. Sekarang ini aku ingin bermain-main sedikit dengan mereka. Sebelum aku menunjukkan jati diriku yang sebenarnya. Ucap Raka, sambil tersenyum licik. Faisal menatap ngerti, kalau sudah seperti itu, nanti ada kejutan yang sangat istimewa dari seorang Raka Mahendra. Apa kau sudah menyelidiki siapa yang menyuruh supir itu? Sudah bos, ternyata dugaan kita benar. Nadine dan Rendi menyuruh seseorang dan seseorang itu menyuruh supir. Jelas Faisal. Aku sudah menduga,
Hal yang sama seperti yang aku alami di Amerika. Mereka menggunakan orang lain agar nama mereka bersih tanpa noda. Ucap Raka, menggeleng kepala pelan. Tak berselang lama, mobil yang dikendarai oleh Faisal memasuki gerbang rumah sakit. Faisal mendorong kursi roda yang diduduki oleh Raka. Beberapa perawat yang berpapasan menunduk mereka dengan hormat. Siapa yang tidak mengenal Raka Mahendra? Keluar dari lift, di depan ruang ICU sudah ada Pak Herman, Bu Salma dan kedua putri mereka. Kedatangan mereka adalah untuk menjenguk Tuan Hardy. Nak Faisal, Nak Raka, sapa Pak Herman. Bos, mereka baru saja tiba. Ingin melihat kondisi Tuan Hardy, tapi kami tidak mengizinkan mereka masuk. Ucap salah satu pengawal. Kalian belum tahu siapa kami, ha? Kamu adalah bagian dari keluarga Tuan Hardy juga. Kesal Bu Salma. Maaf Bu, tolong untuk tidak membuat keributan di rumah sakit. Kau tegur Faisal. Bu Salma menatap Faisal dengan tajam. Bu Salma, Mary dan Lenny melihat di sekitar, tapi tidak terlihat Bila di sana. Naraka, Nak Faisal, kedatangan kami ke sini adalah untuk melihat kondisi Tuan Hardy. Ucap Pak Herman. Iya Pak, terima kasih sudah mau datang untuk menjenguk papa saya. Raka lalu mempersilahkan Pak Herman masuk, sedangkan Bu Salma, Mary dan Lenny dipersilahkan untuk menunggu di luar dan hanya Pak Herman saja yang diperbolehkan masuk. Lagian sekarang Tuan Hardy berada di ruang ICU, jadi orang gak sembarangan bisa masuk ke sana. Naraka, bilang gak diajak ya? Tanya Bu Salma. Bila sedang sekolah Bu. Jawab Faisal. Oh, iya ya, saya lupa. Bu Salma tersenyum sinis, melihat asisten Raka. Percuma dong Bu kita kesini, kalau gak ketemu Bila. Ucap Lenny. Nanti kita cari waktu yang tepat sayang, Bila kan lagi sekolah. Mary dan Lenny menatap Raka dengan sinis. Kedua wanita itu tidak tahu aja kalau saat ini Raka sedang menatap mereka dengan tajam dari balik kacamata hitam miliknya. Randy disambut dengan baik oleh sekretaris Tuan Hardy. Saat ini mereka sudah berada di dalam lift menuju lantai paling atas. Ting! Maaf Pak Randy, ruangannya di sebelah sini. Ucap pria parubaya itu, membuat langkah Randy terhenti di tempat. Ruangan papa saya di sana. Kenapa Anda meminta saya untuk masuk ke ruangan itu? Tanya Randy heran. Ruangan Tuan Hardy hanya bisa digantikan oleh Tuan Raka Mahendra saja, Pak. Jelas pria itu. Lo gak tahu siapa gue? Karena merasa direndahkan, Randy memegang kerak jas pria itu. Saya tahu Pak Randy adalah putra Tuan Hardy, tapi peraturan untuk menggantikan Tuan Hardy adalah Tuan Raka, Pak. Shit! Peraturan macam apa itu? Lo gak tahu sekarang Raka lagi buta dan lumpuh. Dan dia gak bisa ngapa-ngapain sekarang. Teriak Randy. Ada apa ini? Nadine berjalan mendekat ke arah Randy. Mereka gak izinin aku buat masuk ke ruang papa. Mah. Aduh Randy. Kenapa bisa? Randy ini adalah anaknya Tuan Hardy. Meskipun dia cuma anak tiri, tapi dia juga berhak atas perusahaan ini. Maaf Bu, tetap hanya Tuan Raka yang berhak untuk menggantikan Tuan Hardy. Nadine terlihat mengepalkan kedua tangannya dengan erat, menatap Randy dan memberi kode untuk mengalah. Ke-17. Masuk ke dalam ruangan yang tidak terlalu besar. Randy menjadi pengap jadinya, sedangkan Nadine berada di belakang putranya dan melihat seisi ruangan itu. Randy memilih untuk mengalah dan memilih untuk masuk ke ruangan itu. Untuk sementara kamu di sini dulu sayang. Kita tunggu sampai semuanya aman dan pelan-pelan kita bisa mengambil ahli perusahaan ini. Ucap Nadine. Tapi selama Raka masih hidup, kita pasti susah buat milikin semua itu, Mah. Kamu tenang aja. Mama udah punya rencana lagi buat menyingkirkan anak itu. Kalau kita bisa membuat pria itu celaka, itu artinya kita juga harus bisa membuat Raka lenyap seperti papanya. Ucap Nadine. Terus gimana dengan papa yang belum mati, Mah? Soal itu tenang aja gampang.
Saat ini dia sudah koma. Tinggal sedikit lagi untuk membuat pria itu mati. Yang sekarang jadi urusan kita adalah Raka. Kita harus bisa menyingkirkan anak itu secepatnya. Bagaimana caranya, Mah? Mama punya ide. Nadine lagi-lagi membisikkan sesuatu pada Rendi, lalu keduanya tersenyum bersama. Apa rencana itu akan berhasil, Mah? Mama yakin banget. Rencana kita akan berhasil, sayang, dan yang akan menjadi sasaran kita adalah si Bila. Bila yang akan memberikan racun itu pada suaminya sendiri. Ucap Nadine sambil tersenyum manis. Tanpa keduanya sadari, kalau di dalam ruangan itu sudah diletakkan alat menyadap, dan semua omongan mereka bisa didengar oleh seseorang dari seberang sana. Sal, apa kau tahu? Ucap Raka. Saat ini mereka sudah berada di dalam mobil. Tahu apa, bos? Faisal menatap bosnya dengan heran, karena saat ini Raka seperti orang yang sedang menahan tawa. Si bocil tadi pagi keluar kamar mandi bugil. Mungkin karena dia taunya aku buta kali ya. Ucap Raka, tersenyum kecil kalau mengingat kejadian tadi pagi. Kenapa bisa, bos? Faisal juga tidak dapat menahan tawanya. Saat pergi ke kamar mandi, dia lupa bawa handuk. Aku juga kaget lihat dia lewat dalam keadaan bugil. Wih, jadi pos pagi-pagi sudah disuguhkan dengan pemandangan indah dong. Goda Faisal. Gak, aku gak tertarik. Ucap Raka cepat. Gak tertarik, tapi senyum-senyum terus. Pasti lagi ingat sesuatu. Goda Faisal lagi. Raka langsung melayangkan tatapan tajam ke arah Faisal, membuat Faisal makin gencar menertawakan sang bos. Ting! Raka tersenyum kecil, melihat hasil rekaman yang baru saja dikirim oleh seseorang. Karena penasaran dengan isi rekaman itu, Raka langsung meminta Faisal untuk menyalakan Bluetooth speaker mobil dan mereka mulai mendengarkan isi rekaman itu. Benar-benar licik. Aku akan ikutin permainan kalian. Ucap Raka, tersenyum licik setelah mendengar rekaman itu. Mobil terus melaju di jalan raya, sampai tiba di depan gerbang sekolah Bila. Siswa-siswi banyak yang keluar dari gerbang sekolah. Tapi Bila belum juga kelihatan batang hidungnya. Kemana anak itu? Dibilangin suruh nunggu di depan gerbang lagi. Itu istri bos. Lagi jalan sama cowok. Tunjuk Faisal. Raka melihat ke arah di mana Bila sedang berjalan beriringan dengan Aslan sambil tersenyum. Keduanya terlihat sedang serius membahas sesuatu, sampai tertawa lepas bersama. Tanpa sadar kedua tangan Raka terkepal kuat, dan menatap tajam ke arah pria yang juga sedang tertawa bersama Bila. Bukannya sekolah, malah asik tertawa bersama dengan cowok lain. Ucap Raka, dan terdengar kesal di telinga Faisal. Sabar bos, mungkin aja kan itu cuma temannya aja, tapi mereka cocok sih sama-sama muda. Ucap Faisal, dan tak lama kemudian sapu tangan mendarat di pipi sebelah Faisal. Raka maju ke depan, dan menekan klakson mobil berulang-ulang kali, membuat Bila dan Aslan melihat ke arah mobil. Bila yang mengenali mobil jemputannya pun, dengan cepat pamit pada Aslan. Pio, hati-hati ya. Teriak Aslan. Bila hanya menanggapi dengan anggukan kecil, lalu berlari ke arah mobil. Dan langsung mengetuk pintu 2 kali. Lagi ngapain sih? Lama banget. Suara Raka terdengar kesal. Lagi ngomongin tugas sama teman. Perasaan gak lama deh. Ucap Bila saat masuk ke dalam mobil. Jalan Sao. Mobil kembali meninggalkan gerbang sekolah. Bila melihat ke arah Raka yang wajahnya saat ini terlihat kesal. Sal, kasih tahu dia. Apa yang harus dia lakukan di rumah mulai hari ini? Baik, bos. Nona, mulai hari ini, Nona harus lebih dekat lagi dengan Bu Nadine. Apa? Aku gak suka sama nenek sihir itu. Orangnya galak, aku gak suka. Tolak Bila cepat. Kau lupa dengan perjanjian kita. Ucap Raka. Bila baru ingat kalau mereka punya perjanjian. Dan Bila harus menuruti semua keinginan Raka. Kenapa aku harus dekatin nenek sihir itu? Bila menatap Raka. Meskipun Bila tahu
kalau Raka tidak bisa melihatnya saat ini. Tidak usah banyak tanya. Kau cukup dekatin wanita itu dan dengar apa yang akan dia katakan atau dia perintahkan. Ucap Raka tegas. Baik. Dengan patuh, Bila mengiyakan permintaan suaminya itu, lalu tidak ada obrolan lagi di antara mereka sampai mobil tiba di rumah. Di lain tempat, Musalma, Mary dan Lenny saat ini baru saja memasuki salah satu toko perhiasan di mall. Ibu dan kedua anaknya berjalan dengan anggun mendekati kotak kaca besar, di mana ada banyak pengunjung lain yang sedang sibuk melihat-lihat perhiasan yang ada di dalam kotak kaca besar itu. Bu, yang ini bagus deh. Tunjuk Lenny. Yang mana sayang? Bu Salma melihat cincin yang ditunjuk oleh Lenny. Bu, itu bukannya Nyonya Nadine ya? Dia di sini juga lagi milih-milih perhiasan. Tunjuk Mary pada Nadine yang sedang sibuk memilih-milih perhiasan bersama kedua temannya. Iya, itu Nyonya Nadine. Kita samperin yuk. Bu Salma, Mary dan Lenny langsung mendekati Nadine. Bu Nadine. Panggil Bu Salma. Nadine dan kedua temannya melihat ke arah Bu Salma. Tapi hanya tersenyum sekilas lalu kembali sibuk dengan perhiasan. Sombong banget sih. So gak kenal gitu. Kesal Lenny. Iya, cuma istri kedua aja belagu. Kali ini Mary yang berucap. Pelagin suara kalian, nanti kalau ada yang dengar bahaya. Kalian gak tahu siapa Bu Nadine. Bisik Bu Salma. Orangnya sombong Bu. Udahlah gak usah disamperin. Ucap Mary. Bu Salma, mau beli perhiasan juga? Tanya Nadine. Iya nih, kedua anak saya ngajak ke sini. Bu Salma tersenyum lalu menghampiri Nadine. Perhiasannya mahal-mahal loh. Emangnya mampu beli? Sialan nih orang. Remehin kita rupanya. Kesal Lenny dalam hati. Ya punya dong Bu. Kalau mau masuk sini kan harus beli. Suaminya kan lagi koma di rumah sakit. Kok Bu Nadine lagi asyik-asyiknya belanja sih? Tanya Mary. Gak apa-apa kok. Saya udah biasa gini. Lagian udah ada pengawal yang jagain suami saya. Jawab Nadine dengan sombongnya. Karena menurut Nadine, keluarga Pak Herman hanya orang biasa di mata seorang Nadine. Mbak, saya ambil yang ini 2 ya. Tunjuk Nadine pada 2 cincin dengan mata berlian. Baik Bu, sebentar saya siapkan dulu ya. Din, kamu yakin mau beli 2? Ini harganya gak murah loh. Ucap salah satu teman Nadine. Cuma 250 juta itu mah uang kecil buat aku. Kalian kayak gak tahu aku aja. Ucap Nadine dengan sombongnya. Ini Ibu, totalnya 250 juta. Dengan gaya angkuh Nadine, mengeluarkan dompet dari dalam tasnya dan membukanya di depan kedua matanya dan di depan Bu Salma, Mary dan Lenny. Kartu berwarna gold dikeluarkan oleh Nadine dan langsung diberikan pada karyawan toko. Sebentar ya Bu. Iya. Karyawan itu sudah 2 kali menggesek kartu milik Nadine, tapi selalu tidak berhasil. Maaf Bu, kartu Ibu gagal terus. Apa ada kartu lain? Hah, gagal gimana sih? Kartu saya ini bagus-bagus aja kok. Baru kemarin juga saya belanja di sini. Tapi ini selalu gagal Bu. Ini bisa Ibu lihat sendiri. Jelas karyawan toko juga menunjukkan pada Nadine. Kok bisa sih? Siapa yang berani lakuin ini? Ucap Nadine dalam hati. 18. Nadine pulang ke rumah dengan menanggung rasa malu. Apalagi di toko perhiasan tadi ada banyak pengunjung lain. Sial, kenapa bisa sih kartunya tiba-tiba gak bisa digunakan? Bikin jatuh harga diri aku aja. Mana di depan istrinya Herman lagi? Ucap Nadine yang masih terlihat kesal saat ini. Nadine melihat Bila yang baru saja keluar dari dalam lift. Dengan tatapan tajam Nadine berdiri dari duduknya dan langsung menghampiri Bila. Mau kemana kamu? Mau ke dapur tante. Jawab Bila.
pelan karena saat ini Nadine seperti ingin menelannya hidup-hidup. Suami kamu mana? Lagi istirahat di kamar? Apa mungkin anak itu yang udah lakuin semua ini? Tapi dia kan saat ini lagi buta. Ucap Nadine dalam hati. Ada apa tante? Sekarang juga kamu bikinin saya jus alpukat. Ingat gulanya jangan terlalu banyak. Ngerti gak kamu? Baik tante. Jawab Bila dengan patuh. Karena Raka dan Faisal inginkan Bila harus patuh dengan Nadine. Bila juga tidak mengerti kenapa harus patuh sama wanita yang kata suaminya jahat itu. Kamu pikir, setelah kamu nikah sama Raka, kamu bisa jadi nyonya di sini? Gak akan bisa. Karena cuma aku yang akan menjadi nyonya di sini, sampai selamanya. Aku aja bisa menyingkirkan Aleta. Apalagi kalian. Ucap Nadine, menatap punggung Bila. Dapurnya besar banget. Aku gak tahu di mana blender dan buahnya. Bila melihat dapur yang besar banget. Maaf non, cari apa ya? Tanya salah satu pelayan, menghampiri Bila. Bi, saya disuruh sama Tante Nadine untuk bikin jus alpukat. Tapi saya nggak tahu di mana blender sama buahnya. Oh, ayo sini biar saya tunjukin. Tapi ingat jangan diisi banyak gula ya non. Bu Nadine nggak suka jus manis. Iya Bi, terima kasih ya Bi. Iya non sama-sama. Yang sabar ya non. Bila hanya mengangguk, lalu mulai membuat jus. Apa kau sudah melakukan apa yang aku suruh? Tanya Raka, pada seseorang yang ada di seberang sana. Sudah bos, saya sudah melakukan apa yang bos inginkan. Dan sekarang wanita itu tidak bisa berfoya-foya lagi. Karena sekarang semua kartu yang ada di tangannya sudah saya blokir. Bagus, sekarang kita ikutin permainan mereka. Tapi ingat jangan sampai ketahuan. Kita harus bermain cantik. Ucap Raka sambil tersenyum kecil. Baik bos, kabarkan saya kalau bos perlu bantuan lagi. Raka lalu mematikan sambungan teleponnya dan melihat ke arah pas foto di mana Randy dan Nadine sedang tersenyum dalam foto itu. Sekarang kalian bisa bersenang-senang. Tapi nanti kalian akan membusuk di dalam penjara. Ucap Raka. Raka melihat istrinya melalui kaca tembus ke kamar yang sedang ditempati oleh Bila. Saat ini gadis itu belum juga kembali. Setelah ia menyuruh untuk turun ke lantai bawah. Saat melihat mobil Nadine baru saja tiba. Aku penasaran. Apa yang sedang dilakukan bocil itu di bawah? Raka mengambil tab dan langsung membuka sesuatu. Di layar itu Bila terlihat berjalan keluar dari dapur sambil membawa jus yang habis ia buat. Senyum terbit di bibir Raka. Dengan plan rencanaku sudah mulai berhasil. Ucap Raka, masih melihat layar tab. Tak lama kemudian, Randy terlihat masuk dan langsung duduk di dekat Nadine. Terlihat wajah Randy sedang menahan kesal saat ini. Tapi wajah Randy langsung berubah begitu melihat Bila. Terlihat Nadine beranjak dari duduknya dan pergi menuju kamar. Dan Bila yang akan bersiap pergi setelah menaruh jus di atas meja langsung dicekal tangannya oleh Randy. Raka mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Mematikan tab yang ia pegang dan langsung keluar dari sana menggunakan kursi roda dan turun ke lantai bawah. Lepasin saya sialan. Saya gak sudahi dipegang-pegang sama Anda. Teriak Bila. Udahlah, lebih baik lo sama gue aja. Si Raka itu buta dan lumpuh. Udah pasti gak bisa nyenangin lo di ranjang. Misik Randy dengan pelan. Saya bilang lepasin saya. Apa-apa ini Randy? Nadine yang baru saja kembali, melihat Bila yang sedang meronta-ronta, dan bersamaan dengan Raka yang baru saja keluar dari dalam lift sambil mendorong kursi roda miliknya. Mah, dia mencoba buat godain Randy, Mah. Dia bila katanya Kak Raka gak bisa nyenangin dia di ranjang. Karena itu dia menggoda Randy, Mah. Randy menatap Bila dengan sinis. Jangan sembarangan balikin cerita Anda. Jelas-jelas Anda yang udah nahan tangga saya tadi. Teriak Bila, menatap tajam Randy. Balikin cerita gimana sih? Kan lo sendiri yang ngajak gue ke kamar. Nadine langsung menatap Bila dengan tajam, membuat Bila mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Bisa-bisanya Randy memutarbalikan fakta. Jelas-jelas dia yang tiba-tiba mencekal tangannya dan mencoba untuk merayu Bila.
Dasar kamu perempuan gak tahu diri ya. Kamu udah nikah sama Raka. Sekarang kamu ingin mencoba merayu anak saya juga, ha? Bentak Nadine, tepat di hadapan Bila. Saya tidak merayu anak tante ya. Dia yang udah mencekal tangan saya dan mencoba untuk melecehkan saya. Bila membela diri, karena memang ia tidak bersalah di situ. Maling mana ada yang mau ngaku? Kamu sengaja untuk menggoda Rendi. Apa karena Raka gak bisa ngeliat dan gak bisa ngapa-ngapain? Bila melihat ke arah Raka, dan kembali melihat Rendi yang saat ini sedang tersenyum sinis ke arahnya. Bila, kita ke kamar sekarang. Ucap Raka, terdengar dingin. Tanpa kata, Bila langsung mendorong kursi roda suaminya untuk masuk ke dalam lift. Saat ini, Bila masih direndung rasa kesal. Saudara kamu itu benar-benar licik, tahu gak? Dia bukan saudaraku. Aku tidak punya saudara yang jahat seperti dia. Ucap Raka cepat. Bukan saudara katanya, tapi Papa Hardi nikah sama Tante Nadine. Ya jelas jadi saudara dong mereka. Ucap Bila dalam hati. Kenapa sih harus godain dia? Kesal Nadine, menatap putranya dengan tajam. Rendi lihat-lihat istrinya Raka cantik juga mah. Cantikan mana sama pacar kamu yang model itu Rendi. Anak gak jelas gitu disukai. Ingat kamu ini akan jadi pemilik perusahaan besar. Ucap Nadine. Jadi kapan rencana kita buat menyingkirkan Raka mah? Aku udah gak sabar buat mimpin perusahaan. Dan merubah semua peraturan di kantor. Kamu sabar. Kita cari waktu yang tepat. Agar kita tidak akan terlibat nanti. Gimana hari pertama kamu di kantor? Gak seru. Coba kalau aku langsung menduduki kursi CEO. Pasti akan sangat menyenangkan. Kamu sabar dong. Kita tunggu sampai akhir bulan ini. Kamu akan segera menduduki kursi itu. Ucap Nadine. Mengusap lengan Rendi dengan pelan. Ma, nanti malam aku mau ke klub lagi sama teman-teman. Mau traktir mereka kan sebentar lagi aku akan jadi bos. Aku pinjam kartu mama yang kemarin ya. Nadine menghela nafas berat. Melihat Rendi yang saat ini sedang menatapnya heran. Ada apa, Mah? Mama gak mau kasih aku uang lagi. Bukan gitu. Kartun pemberian dari papa kamu. Sekarang gak bisa digunakan lagi. Apa? Kok bisa sih, Mah? Mama juga gak tahu. Pasti ada seseorang yang sudah melakukan ini untuk kita. Buktinya aja tadi Mama gak bisa bayar perhiasan di mall karena kartunya gagal terus. Mama harus nanggung malu di depan banyak pengunjung lain. Rendi mengusap rambut dengan kasar. Masa iya sih dia gagal buat traktirin teman-temannya? Padahal kan tadi hari pertama Rendi masuk kantor.